Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bon Kebon, channel tentang hobi berkebun. Nah, pada video sebelumnya, kita melakukan penyemprotan racun rumput di pekarangan ini untuk membunuh gulma dan rumput Jepangnya, karena rumput Jepangnya juga sudah dipenuhi oleh gulma. Lalu, video sebelumnya kita memperlihatkan perkembangan hari ke hari dari efek racun rumput terhadap rumput tersebut. Nah, sekarang udah kering semua rumputnya, rencananya akan kami bakar. Nah, ini kami kumpulkan dulu daun-daun kering yang jatuh, sekalian dibakar. Terus kami taruh di tumpukan rumput. Takutnya kalau sebagai bahan bakar tambahan supaya nggak mati di tengah jalan. Padahal sebenarnya rumputnya itu sendiri udah cukup lebat. Nah, tadi beberapa kita tarik ke atas rumput. Nah, ini sisa rumput sebelumnya yang kita potong, yang kita kumpulkan. Kita sebarin aja sekalian. Nah, beberapa tempat kita amankan, apalagi yang ada jalur pipa atau dekat tembok atau dekat rumah. Kita kasih jarak sekitar 20-30 cm. Jalur kabel juga kita beri jarak supaya tidak terbakar atau meleleh. Jadi peralatan kita lebih aman. Nah, kita mulai pembakarannya. Di beberapa tempat kita percepat videonya supaya lebih ringkas. Kalau ingin menikmati lebih lama atau sesuai dengan waktu normalnya, tinggal diperlambat aja videonya. Kecepatan videonya diperlambat. Jika ingin melakukan pembakaran rumput atau pembakaran sampah, pastikan semuanya aman. Siapkan air untuk memadamkan kalau terjadi sesuatu. Di sini saya menyiapkan beberapa ember air dan semprotan air. Rencananya harusnya rumput-rumput ini atau sampah-sampah ini dikompos, tapi karena saking banyaknya dan kita butuh cepat selesai, jadi mau nggak mau ya kita lakukan pembakaran. Sebenarnya kurang bagus ya pembakaran, karena menciptakan pencemaran lingkungan, khususnya asap atau polusi udara. Nah, ini bagian kabel kita sudah amankan sekitar 30 cm, jadi dia apinya mengelilingi kabel tersebut. Rencananya dipasangi lampu. Nah, pastikan semua kayu-kayu kering disingkirkan dan amankan sisi atau dinding rumah supaya tidak kena asap atau api sehingga berwarna hitam. Lalu peralatan-peralatan juga. Nah, di sini saya kelihatan kalau saya menggunakan alat semprot dan menyemprot bagian dinding dan peralatan mesin pompa supaya api tidak mencapai ke sana. Nah, ini dari sudut pandang yang lain. Nah, ini saya kelihatan menggunakan semprot. Saya semprot di sisi dekat dinding dan dekat pompa. Nah, kita percepat lagi. Nah, ini hasilnya. Tadi rumput Jepang, sekarang udah berubah menjadi rumput Afrika. Nah, itu bercanda. Komedi saya hari ini. Oke, kita lanjut. Kita amankan sisi rumput yang dekat tembok. Kita buka semua, kasih jarak sekitar 20 cm. Nah, kita tambahkan lagi sisa rumput kering. Lalu kita lanjut bakar. Dan di sini kita akan perlambat videonya. Dan ada kejadian yang serem, kan angin berhembus begitu kencang. Apinya menjalar begitu cepat dan sempat bikin panik saya di sini. Takut salah satu pohon terbakar. Nah, kalau kalian lihat sebelah kanan, saya lagi menyemprot itu ada titik-titik air. Ntar kita lihat dari sudut pandang yang lain. Nah, ini dari sudut pandang yang lain. Setelah api dinyalakan, tiba-tiba angin datang begitu kuat berhembus, mempercepat proses pembakaran. Saya agak panik di sini, lalu ambil semprotan dan saya semprot. Oh ya, sebelumnya saya membasahi sekitar 30-40 cm di sekeliling pohon, jadi api nggak masuk ke sana. Cuman karena tadi tiba-tiba apinya sangat besar, takutnya air yang disiram itu kurang banyak, jadi kita bantu dengan semprotan air. Nah, di sisi ini ada dekat dinding, tiba-tiba kebakar juga, jadi kita bantu lagi siram air. Tujuannya supaya
sisi dinding itu tidak hitam kena api. Nah, hasilnya seperti ini. Semua udah hampir kebakar. Yang belum dibakar waktu itu, tapi masih ada sedikit. Tapi pada dasarnya semua rumput yang kita semprot udah hangus. Nah, setelah selesai kita tinggal garuk aja untuk menghilangkan jejaknya dan mengumpulkan sisa pembakaran. Nah, ini udah bisa dijadikan media tanam atau bisa juga dijadikan pupuk beserta masih digabung bersama tanah buat tanaman. Tapi untuk kali ini saya kumpulin dulu, baru karena masih banyak yang belum terbakar. Jadi kita akan bakar lagi hasil kumpulan itu. Baru setelah itu kita gunakan sebagai pupuk atau media tambahan buat tanaman. Nah, setelah digaruk itu udah nggak terlalu kelihatan bekas bakaran. Kita lihat seperti hanya rumput kering saja. Nah, kita kumpulin, kita tunggu sampai besok, baru kita bakar lagi. Nah, ini keesokan paginya daun-daun kering kita kumpulkan lagi yang jatuh dari pohon semalaman. Alat yang saya gunakan itu penggaruk rumput atau pengumpul daun. Bentuknya besi-besi, kadang ada juga yang dijual dalam bentuk plastik. Intinya lebih mudah menggunakan ini dibanding sapu lidi panjang. Nah, iklan lewat dulu. Kucing-kucing liar ini walaupun lewat di atas rumput, tapi mereka semuanya baik-baik saja. Ada sekitar 4 atau 5 kucing sering mondar-mandir. Oke, kita lanjut lagi. Sisa rumput yang kita kumpulkan kita bakar ulang dan udah siap digunakan untuk media tanam atau digabungkan dengan tanah. Dan nanti kita akan bikin videonya menggunakan bakaran itu untuk menanam sesuatu dari biji atau dari tanaman yang belum jadi. Apakah dia bisa tumbuh atau sebaliknya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Salam bon kebon.